Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, sebelumnya dibahas pada akhir surat Mujadilah ini ya. Kriteria Hizbullah. Hizbun maknanya golongan Allah. Jadi Allah ini memiliki standar penggolongan, di mana penggolongan yang menurut standar Allah itu keperpihakan kepada tujuan Islam dengan cara hidup, menjalani hidup Islam. Ini ya. Akhirnya apa? Ya keberuntungan, dengan standar keberuntungan ya dunia sampai akhirat. Itu ya. Yang sebelumnya itu ya, tidaklah engkau Muhammad menemui, menjumpai atau mendapatkan satu kaum. Gitu ya. Nah, kaum itu kan satu komunitas yang diikat oleh ikatan yang sama, bukan ikatan kesukuan, bangsa, warna kulit atau bahasa, tapi diikat oleh pijakan standar keyakinan yang sama. Itu ya. Ikatan apapun yang dibikin oleh manusia pasti tanggal. Contohnya ikatan wilayah teritorial negara. Nah, kalau dia pindah ke warganegaraan kan lepas itu ya. Ikatan suku. Kalau suami istri suku berbeda, anaknya kan sudah tanggal. Ikatan suku bapak maupun ibunya. Jadi ikatan-ikatan itu harus ada yang orisinil, asli, dan bukan dicipta oleh sesama kita. Itu ya. Orang-orang yang beriman yang landasan percayanya itu billah. Billah itu pijakan. Banyak orang iman adanya Allah, tapi aktivitasnya tidak diikat oleh ikatan yang Allah turunkan, apa Islam. Makanya orang mukmin ya harus ada yang dipijaki di dalam menjalani kegiatan ini. Saya menjalani larangan, saya yakin itu bahaya. Itu ya. Saya meninggalkan perintah, saya yakin bahaya. Nah, maka di saat yang sama orang itu ya punya keyakinan adanya keselamatan maupun celaka. Gitu ya. Pilihan-pilihan itu benar apa enggak? Sering saya ulang-ulang ini supaya enggak lupa. Orang meninggalkan larangan itu baik, seperti halnya orang menjalani larangan itu buruk. Atau sebaliknya, orang menjalani perintah itu baik, meninggalkan perintah itu buruk. Nah, tapi meninggalkan menjalani ini harus benar. Kalau yang ditinggalkan itu larangan Allah ya benar, sebab yang melarang Allah. Seperti halnya yang dijalani itu baik, tapi harus benar. Kalau standar yang dijalani itu perintah Allah, ini yang mengikat, tidak bisa berubah-ubah. Seiring perubahan gagal berhasil. Nah, makanya tidak kau temukan satu kaum yang kaum itu diikat oleh dasar iman kepada Allah. Apa yang diimani? Bukan adanya. Kalau adanya Allah itu orang musyrik percaya itu ya. Allah itu menciptakan segalanya. Tapi yang diingkari oleh orang yang ingkar kepada Allah itu standar aktivitas itu. Saya menjalani, tidak menjalani, ini dari siapa kamu? Nah, ini yang menentukan sah tidaknya ikatan itu. Nah, kemudian Allah menginformasikan adanya larangan, Allah menginformasikan adanya perintah. Ini yang harus dijadikan standar dalam menjalani atau tidak menjalani, bukan baik buruk. Ya. Kemudian wal yaumil akhir, percaya konsekuensi hari akhir. Itu ya, bukan konsekuensi jangka pendek ini, sebab konsekuensi jangka pendek akibat dari satu menjalani perintah meninggalkan larangan, atau sebaliknya itu jangka pendek gagal berhasil kan, itu bisa dimanipulasi.
bisa dikasih hukum-hukum sanksi. Itu ya. Buktinya apa? Nabi Ibrahim dibakar gitu ya. Kenapa Nabi Ibrahim dibakar? Karena dalam pandangan orang yang menghukum Nabi Ibrahim itu melakukan kejahatan. Itu ya. Loh, kenapa Nabi Musa dikejar oleh Firaun? Karena Nabi Musa dalam standar pemahaman Fir'aun, standarnya digunakan dia penjahat. Loh, kalau bukan penjahat kenapa dia dikejar itu? Itu ya. Nah, sekarang kita percaya enggak adanya sanksi hari akhir? Bukan percaya peristiwanya. Di sana itu nanti ada konsekuensi yang harus diterima. Dan itu pasti apa? Siapa yang menjalani itu ya perintah Allah, meskipun gagal di dunia nanti diganti lebih itu ya, gagal diganti. Lalu kalau gagal diganti berarti apa? Berhasilnya pun dapat ganti. Tapi itu ya, orang yang menjalani perintah bukan perintah Allah itu ya, andaikan berhasil di dunia itu sanksinya berat di hari kiamat. Itu ya, berhasil itu saja dapat sanksi, apalagi gagal. Nah, itu ya. Nah, di sini percaya hari akhir itu percaya di sana itu ada pembalasan. Yang standar pembalasan itu larangan siapa yang kamu tinggalkan, perintah siapa yang kamu jalani. Itu nanti yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, itu yang dihitung. Kenapa? Yang dihitung itu sesuai dengan standar penghitungan. Yang tidak sesuai dengan standar penghitungan ya tidak dihitung. Itu ya. Nah, orang yang tidak memeluk ajaran Islam apakah dihisab? Ini keyakinan ya. Tidak dihisab. Kenapa? Oh, tidak memenuhi standar Islam baik buruknya. Baik buruknya tidak benar. Itu ya. Nah, di sini hadirin rahimakumullah. Jadi percaya sanksi hari akhir. Makanya sering disebutkan dalam Quran itu. Wattaqu yauman, ya, takutlah satu hari yang di hari itu rujukannya sama Allah. Turja'una fihi ilallah. Yang hari itu dikembalikan semuanya kepada Allah. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Sehingga wal yaumil akhir. Apa standarnya? Yuwaduna, mereka berkasih sayang. Ya. Yuwaduna itu saling berkasih sayang. Itu ya. Ini ikatan senang tidak senangnya itu yang akan mengumpulkan saya. Itu yang akan mengumpulkan kita. Ya, masuk perampok itu akan bergaul dengan seia sekata dengan petugas keamanan. Ya tidak mungkin berseberangan. Kenapa? Profesi beda. Itu ya. Orang itu akan diikat oleh apa siapa yang dicintai. Nabi Nuh itu seranjang dengan istrinya bisa kok. Itu benih dari Nabi Nuh bisa kok. Kenapa? Standar pijakannya beda. Apalagi kita yang tidak ada hubungan darah. Rasulullah itu diusir oleh kaumnya. Yang mengusir Rasulullah itu satu suku, satu bangsa, ada satu darah, sedara dengan Rasulullah. Kenapa kau diusir? Ikatan senang tidak senangnya itu beda. Nah, itu. Nah, makanya ya, kamu tidak akan temui orang yang iman kepada Allah, iman kepada sanksi hari akhir, ya, saling mencintai man hadallahu wa rasulahu. Orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Pertanyaannya gini, apa yang ditentang oleh penentang Rasulullah Muhammad SAW? Bukan pribadi Nabi. Loh, pribadi Nabi itu orang sebelum Rasulullah dapat wahyu sudah dicintai bangsanya. Itu ya. Siapa yang memberi gelar Al-Amin? Orang yang tidak bisa didustakan. Orang yang harus dipercayai. Karena tidak pernah dusta. Siapa yang ngasih gelar itu? Belum jadi Nabi ya. Loh, setelah jadi Nabi yang seharusnya akan lebih dibenarkan. Oh, sudah dewasa, akalnya sehat. Itu ya. Loh, kalau standar kaum, standar sukunya sama, bahasanya sama, bahasa Arab, yang seharusnya dibenarkan ya. Loh, kenapa justru ketika Rasulullah setelah dapat wahyu sudah dewasa kok malah dimusuhi? Ada apa ini? Kenapa ini? Mari kita tanya. Karena ikatan suka tidak sukanya itu bukan
pribadi Nabi. Ya, suka tidak sukanya itu ada standar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Oh, ini yang membedakan. Karena setelah disampaikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu harus mengkikis semua ikatan-ikatan suku, bangsa, warna kulit, bahasa, harus diikat apa? Dengan ikatan Islam. Itu ya. Oh, ini harus disampaikan supaya kita jangan pernah membanggakan apapun ikatan-ikatan yang Allah tidak pernah menjadikan itu ikatan hati sesama kita. Itu ya. Walau kanu aba'ahum, walaupun keberadaan mereka tadi aba'ahum, bapak-bapak mereka. Itu ya. Wa abna'ahum, dan anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au asyiratahum, atau keluarga dekat mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman, mereka lah orang-orang yang dicatat sebagai sebuah ketetapan di dalam hati mereka. Apa itu? Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Berarti apa? Hati ini harus dijaga ya. Di sanalah Allah menetapkan letaknya iman, letaknya keyakinan. Itu ya. Jangan sampai hati kita ini ya, yang wadah, tempat di mana Allah mau mengisi iman itu terbalik gini. Mana bisa diisi? Padahal Allah menegaskan ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfihi. Allah tidak pernah membuat dua wadah hati di dalam hati, di dalam dada seseorang. Wadah itu siji. Nek seneng ikatan di luar Islam, ikatan Islam itu muntap. Itu ya. Apa yang kau isi tidak akan pernah menyatu. Itu ya. Sampai Rasulullah SAW ada Salman Farisi. Salman Farisi itu orang Persia, warga negara Persia. Itu pelancong mencari Nabi akhir zaman. Ya, ini mana Nabi akhir zaman yang dijanjikan ya hidup antara Mekah dan Madinah, dilacak. Sampai orang Yahudi itu mempercayai Nabi akhir zaman itu diutus di antara Mekah Madinah itu. Makanya ada tuan tanah namanya Yathrib, itu membeli tanah-tanah untuk apa? Menunggu hadirnya Nabi akhir zaman. Setelah Nabi akhir zaman itu turun, bukan dari warga Yahudi tapi warga Arab, tidak mau iman kok. Loh, padahal jelas itu ya. Jangan pernah menjadikan kesukuan bangsa warna kulit, apapun ikatan, itu yang mengikat senang tidak senang kita. Lu padahal tahu lo ya, lu siapa kita ini dibanding Yahudi Nasara yang jauh lebih tahu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, sehingga hadirin rahimakumullah, di waktu perang Salman Farisi itu waktu menepas kepala lawan ini, khudha minni wa ana gulamul farsi, terimalah tebasannya si anak Parsi itu. Apa kata Rasul? Ojo, bukan anak Parsi, kamu muslimin. Itu ya, sampai gitu. Hadirin rahimakumullah. Jadi ada kebanggaan apapun di luar kebanggaan sebagai muslim yang diikat dengan standar Islam, tujuan Allah, cara hidup Islam, tidak bisa digantikan itu. Dan itu ada di dalam hati seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ulaika kataba fi qulubihimul iman. Itu ya, mereka lah orang-orang yang dicatat oleh Allah, ditetapkan iman. Ya, kita mengukur sendiri. Iya. Wa ayyadahum, dan memperkuat mereka biruhi minhu, dengan ruh pertolongan minhu. Apa makna ruh? Jibril. Itu ya, ada seorang penyair namanya Hasan ibn Thabit. Itu ya, orang Arab dulu, sastrawan Arab menyerang Rasulullah Muhammad SAW dengan Islam yang dibawa itu lewat syair-syair mereka. Ya, maka Hasan bin Thabit, Rasulullah, boleh saya membalas gubahan syair mereka yang menyerang kehormatan engkau ya Rasulullah dengan syair yang sejenis. Itu ya, kamu bisalah menyerang Arab tanpa harus mencederai saya orang Arab. Kamu menyerang Quraisy tanpa mencederai Quraisy, karena saya ini suku Quraisy. Ya, maka memberikan jaminan Hasan bin Thabit ini, ya,
saya akan selamatkan engkau dari apa? Dicederai kehormatan engkau dari syair yang saya gubah ini. Apa kata Rasul? Uzumhum, serang mereka itu. Wa ma'aka ruhul qudus, kamu akan disertai Jibril ya. Jadi malaikat Jibril sampai hari ini tugasnya belum selesai. Malaikat Jibril itu sebagai tugas menyampaikan wahyu. Tapi ruh, makna ruh itu bisa bermakna pertolongan, ya, kelapangan, dan ruh di sini maknanya Jibril, itu ya. Wa yudkhiluhumul jannatin, dan Allah memasukkan mereka ya surga-surga tajri min tahtiyal andar, ya, khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridhoi apapun dari mereka sebab mereka meridhoi Allah. Jadi Allah itu ridho dulu, Allah cinta baru manusia bisa mencintai Allah. Makanya disebut anugerah. Anugerah itu bukan agama, itu jangan beragama nurut seneng tidak seneng, ya. Yang tidak disenangi, lu Allah itu merentah kok. Ya lakukan, tidak senang nanti kamu senang. Itu perjuangannya di sana. Kamu ninggalkan berat, Allah melarang kok. Memang berat. Tapi kalau sudah kataba fi qulubihimul iman, jadi ringan itu. Justru perjuangannya di sana. Agama itu bukan senang tidak senang kok. Itu ya. Harus memaksakan yang tidak disenangi Allah tinggalkan, memang berat. Wong senengmu mah di sana kok. Itu teoritisnya itu gitu. Nanti Jibril itu datang memperkuat batin kita. Apa? Jangankan ikatan anak, jangankan ikatan suku, warna kulit bangsa, itu akan tanggal di hadapan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru radhiyallahu anhum, Allah itu ridho dari mereka. Orang itu kalau senang dilihat buruknya apa baiknya, Allah yang unik. Makanya radhiyallahu anhum, Allah ridho apapun dari mereka. Kenapa? Allah senang kok. Itu ya. Dan senang itu ditetapkan oleh Allah di dalam dada kita. Baru waradu anhu, Allah, mereka ridho kepada Allah. Yang berat-berat jadi tidak berat, dong senang. Nah, kita dites datang ke masjid males kok. Padahal masjid apa? Wa annal masajida lillah. Masjid itu rumah Allah loh. Nah, orang beriman itu dites apa? Ya memang berat datang ke masjid. Nanti kalau hatimu sudah terpaut di masjid, ringan. Qalbu rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Orang-orang yang dapat rasa aman dari tekanan, dari apa, siapa yang dicintai. Kenapa? Kita ini cenderung dikalahkan oleh apa, siapa yang dicintai, menyerah saya. Itu ya. Tapi kalau sudah batin kita ini di masjid, itu ya, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, seseorang yang hatinya terpaut di masjid tidak berat datang ke masjid itu. Malah datang mall malah beras. Terus sekarang datang ke mall itu gak iso tuku kok seneng. Gak iso tuku lho. Mlebu asar maghrib baru. Nek mlebu masjid lho kepengin mulai ada apa kamu? Berarti apa? Belum ditetapkan iman di dalam batin kita. Coba nanti di rumah dibuka ya. Surat At-Taubah ayat 18. Itu pengesahan iman itu, orang beriman itu memakmurkan masjid. Iman kepada Allah, kepada hari akhir, menegakkan sholat, bayar zakat. Itu ya. Dikasih rasa aman. Apa? Innama ya'muru masajidallah. Itu harus ada waktu kunjungan ke masjid. Dan itu jangan apa? Sekarang kan enggak itu ya, sisa-sisa waktu ya. Ya kalau saya mau datang ke masjid, itu masjidnya gak gelem Bu. Itu ya, karena masjid itu terlalu mulia. Quran ini terlalu mulia. Coba, itu ya. Al-Quranul Karim itu ya. Al-Quranul Karim. Apa maknanya Karim itu? Penuh mulia, penuh kemuliaan, penuh keramat itu. Lu kita itu keramatnya Quran gak gelem. Karomah mana Quran dengan kitab-kitab selain Quran? Ayo hadirin rahimakumullah. Karena ini karomah itu kemuliaan. Tanda orang dimuliakan oleh Allah itu senang membaca Quran,
Itu ya, senang memahami Quran. Kalau ada ngaji Quran, masya Allah betah, itu ya. Hadirin rahimakumullah. Maka ulaika hizbullah, mereka lah golongan Allah. Ya, ala inna hizballah humul muflihun. Ketahuilah, warning ini, hati-hati. Ya, inna hizballah, sesungguhnya golongan Allah humul muflihun, mereka lah orang yang bahagia. Kita itu minta bahagia, tapi syarat-syarat standar kebahagiaan tidak pernah dipahami. Itu ya. Nah, makanya ini akhir surat surat Mujadilah. Apa korelasi hubungan dekat dengan pembuka surat? Itu ya. Subhanallah, bertasbih, yang tasbihnya itu lillah, untuk Allah. Kalau kita bertasbih kan ada target, saya dapat apa. Belum sampai gini, saya bisa bertasbih dulu, saya dihormati oleh Allah. Itu ya. Loh, orang senang itu kan tidak minta ganti. Kalau tasbih kita itu minta ganti, semesta raya itu memandang tasbihnya itu anugerah Allah. Iya, subhanallahi, bertasbih. Yang tasbihnya itu bukan untuk senang saya, supaya saya dapat senang, supaya saya terhindar dari yang tidak saya senangi. Niku gak murni niku. Subhanallah, bertasbih untuk Allah. Itu ya. Nah, ketika kita dilarang itu ya, lalu kita bisa menjauhi larangan, jaluk ganti lah. Ketika kita diperintah, bisa menjalani perintah, jaluk ganti lah. Oh, dihormati kok minta ganti itu, Pak. Sebab orang yang menjalani larangan Allah itu jahat. Loh, ketika kita terhindar dari kejahatan, kok jaluk ganti itu gimana? Ini kita bicara hakikat itu. Hakikatnya nanya hakikat itu. Sehingga disimpulkan dalam ilmu tauhid itu, man abadallaha li syai'in yarju minhu aw liyadfa'a al-uqubata minhu fama qama bihaqqil ubudiyah. Siapa yang taat kepada Allah untuk mendapatkan apa yang dikarepi atau terhindar dari hukuman yang ditaati, maka dia belum dinilai menegakkan hak-hak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak Quran ini. Ya. Subhanallah. Kamu apa? Kamu itu manusia. Oh, diperintah bisa menjalani perintah kok jolok ganti. Dilarang bisa menjauhi larangan minta ganti, itu gimana? Ma itu apapun. Jangan dikira benda-benda itu mati. Benda-benda itu mati kalau tolok ukur mati hidupnya itu saya. Tapi masing-masing benda itu kan punya karakter kehidupan masing-masing. Apa hidupnya benda-benda itu? Tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lu kita ini dikasih hidup dengan karakter hidup yang istimewa. Kemudian dikasih tugas yang dengan tugas itu menghidupkan kita. Itu ya. On ayate. Ya. Ya ayyuhalladzina amanus tajibu lillahi war rasul idza ta'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Orang beriman, istajibu, turutonola. Ya, penuhi respon, jawab. Ya, lillah, yang jawabanmu itu untuk Allah, war rasul, untuk rasul. Ya, idza ta'akum, saat memanggil kamu, lima yuhyikum, sesuatu yang menghidupi kamu. Itu ya, apa yang menghidupi kita ini, yang dilarang Allah jauhi, itulah kehidupan. Ya, yang diperintah Allah jalani, itulah kehidupan. Kenapa? Hidupmu itu hidup ruh, bukan hidup jasad ini. Kalau jasad, kalau materi, semuanya tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo, hakikat yang mana hakikat itu? Hadirin rahimakumullah, ma fis samawati wa ma fil ard, segala yang ada di dalam bumi dan segala apa yang di langit itu semuanya tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tasbih mereka itu untuk kehidupannya. Tapi kamu punya tasbih dalam bentuk aktivitas. Itu ya. Seneng diukur ya. Yang saya senangi itu apa, disenangi Allah. Yang saya benci itu apa, dibenci Allah. Nah, itu kehidupan kita. Itu ya. Pernah dipahamkan.
ketika kita bisa menjauhi larangan Allah itu ada kehidupan, ketika kita bisa menjalani perintah Allah itu kehidupan. Loh, kenapa kamu minta ganti? Ayo minta ganti. Wa'lamu, ketahuilah ya, annallaha, bahwasanya Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah itu yang mendindingi antara seseorang dengan hatinya. Apa? Cinta, dinding cinta benci. Ini ya, orang yang paling membenci Rasulullah, Sayyidina Umar, jadi orang yang membela Nabi. Orang yang paling mencintai Nabi, Abu Thalib, itu menjadi pembenci Nabi. Itu ya. Ayo coba, kalau ini sekat iman itu dicabut, ikatan cinta kita ini bukan iman kepada Allah lagi. Makanya jangan main-main ini. Korun itu peci taruh Nabi Musa alaihissalam. Itu ya, lu kok jadi musuh? Kok jadi musuh? Siapa itu? Wallahu wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah Allah yang mendindingi hati seseorang, seseorang dengan hatinya. Kalau dinding cinta Allah ditarik jadi pembenci Islam. Naudzubillah. Ini masalah yang mendasar dalam hidup. Itu ya, hadirin rahimakumullah. Wa huwal azizul hakim, sedangkan dia yang melarang, yang saat Allah melarang itu ya menunjukkan kepada sesuatu yang hidup. Allah yang memerintah, saat Allah merintah itu menunjukkan sesuatu yang menghidupi dan hidup. Azizul hakim, maha perkasa lagi maha bijak. Maka diberitakan itu ya, sebab orang kafir itu ada sebabnya, sebab orang murtad pun ada sebabnya. Itu ya. Sayyidina Umar asalnya musuh, musuh. Itu ya. Abu Lahab asalnya pecinta apa musuh? Asalnya pecinta. Asalnya pecinta. Saking cintanya gitu. Iya, dia punya budak namanya Suwaibah, dibebaskan. Kenapa? Mendengar. Itu ya. Keponakannya lahir Rasulullah Muhammad SAW. Saking cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu ketika dewasa, kok jadi musuh itu mana? Wallahu yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ini yang harus diminta oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu minta itu, dan itu rezeki yang tidak banyak dikenal. Ini ya. Ada ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang sudah percaya Allah, bahwa Allah itu membolak hati manusia. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu. Hati-hati, sebagian anak dan pasangan hidup kamu itu bisa menjadi musuh kalau kamu tidak hati-hati. Fahdharu, hati-hati ya. Itu ya, jangan sekedar ikatan cinta. Ya, cinta itu harus diikat. Itu ya, hadirin rahimakumullah, azizun hakim. Berikutnya, huwallazi, dialah Allah ya, yang bertasbih segala yang di langit dan di bumi, dan tasbihnya benda-benda langit bumi itulah kehidupan dia ya. Wallazi akhraja, yang mengeluarkan alladzina kafaru, orang-orang yang mengkufuri Islam itu ya, sebagai cara hidup, padahal mereka tidak pernah mengkufuri Allah. Itu pencipta semesta raya. Apa yang dikafiri orang kafir itu? Allah menurunkan standar ikatan hati, ikatan cinta itu tadi. Min ahlil kitab, dari pemilik kitab Yahudi Nasoro, min diyarihim, dari rumah-rumah mereka, li awalil khasri, pada awal pengusiran, ilal khianat. Rasulullah dulu ketika pindah di Madinah, yang asalnya kendali politik Madinah itu ya, dibawa kendali konglomerat Yahudi Nasoro. Jadi mulai biar yang ngono. Kalau sekarang istilahnya apa ya? Pedagang-pedagang yang menguasai kebijakan politik ini. Apa ya istilahnya? Sing dikenal iki. Ya? Oligarki. Ya biyen wis ono biyen iki. Iku yang memegang hasrat menciptakan boneka-boneka ya niku. Itu ya.
Maka Rasulullah mengikat dengan ikatan agam piagam Madinah. Piagam Madinah. Kalau dalam konteks Indonesia, Jakarta Charter itu, piagam Jakarta itu. Itu ya. Itu sebetulnya diilhami dari piagam Madinah itu. Makanya UUD 45 dan Pancasila itu dalam pemahaman umat Islam itu alat dialog bernegara, fikih bernegara. Karena multi agama kan, harus ada setia kepada Madinah. Kalau Madinah itu diserang, maka seluruh warga Madinah, agama apapun harus membela Madinah. Kalau terjadi pertikaian, kembali kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu ya, itu ikatan. Tapi apa yang terjadi? Mereka khianat. Ya, ternyata mereka membangun persekongkolan dengan orang-orang Mekah yang melakukan apa? Tindakan sehingga Muslim yang di Mekah tidak aman, sehingga harus melakukan imigrasi ke Madinah. Itu ya, itu sampai membangun apapun sarana-sarana untuk jebak umat Islam. Ya, Allah yang mengeluarkan mereka. Ya, madonantum, kamu sekalian, Muslim tidak menyangka ayakhruju, mereka itu keluar. Kenapa? Kuatnya kekuatan ekonomi mereka itu. Mereka kan sakit hati. Loh, ternyata penduduk Madinah itu 2 abad perang terus. Aus Khazraj itu perang. Yahudi Nasoro itu dibelah oleh 2 suku, Aus dan Khazraj. Itu 2 abad bertempur terus itu. Pegel. Itu ya. Akhirnya apa? Sebab di dalam Alkitab, Taurat maupun Injil diberitakan perang ini akan mereda kalau kamu ya mengikuti standar iman yang dibawa Nabi akhir zaman. Maka delegasi Madinah itu ke Mekah karena ada berita itu ya. Ini Nabi akhir zaman ini sudah diturunkan oleh Allah, turun di Mekah. Tanda-tandanya sudah disebutkan. Maka ada delegasi khusus ya yang meminta Rasulullah pindah ke Madinah. Iya. Untuk apa? Hanya engkau wahai Rasulullah yang bisa mendamaikan perang yang 2 abad yang terjadi antar kita ini. Itu ya. Akhirnya kendali politik di bawah Rasulullah, sehingga Rasulullah berinisiatif mengikat ikatan apa? Bersama untuk tinggal di negara yang namanya Madinah itu. Tapi di kemudian hari mereka tidak rela membangun persekongkolan dengan orang-orang kafir di Jazirah Arab, terutama Mekah. Untuk apa? Memungsuhi negara yang baru berdiri di Madinah itu tadi. Jadi wadonnu, dan mereka pun mengira dengan kuat annahum, bahwasanya mereka mani'atuhum, mampu melindungi mereka apa? Husunuhum, benteng-benteng mereka. Benteng apa? Madinah kalau bentengnya itu. Ya kekuatan uang itu tadi. Kekuatan jaringan waktu itu. Itu ya, jaringan bisnis, jaringan ekonomi, jaringan politik, persekongkolan rahasia. Untuk apa? Supaya negara yang baru tegak ini tidak akan pernah berdiri selamanya. Sebab diyakini kalau umat Islam itu keluar dari Mekah, pasti akan suatu ketika bisa menghancurkan kekuatan Mekah. Itu ayat yang mengatakan apa? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Itu ya, itu fikihnya itu gitu. Wa ma kana Allah, dan tidaklah sekali-kali Allah itu liyu'adzibahum, akan menghukum mereka, wa anta fihim, sedangkan engkau Muhammad masih tinggal di Mekah. Bagaimana mau disiksa orang Rasulullah tinggal di sana? Itu ya. Makanya kenapa Rasulullah itu dihalangi keluar Mekah? Itu rahasianya. Jadi mereka itu paham, Rasulullah itu di Mekah, tidak akan mungkin Mekah itu dihancurkan. Itu ya. Maka dihalangi. Itu teori ini sudah dipahami oleh mereka. Itu ya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menghukum mereka sedangkan mereka itu mohon istighfar. Apa mau istighfar? Masa orang kafir istighfar dengan Allah? Jadi penduduk muslim. Nah sekarang enggak. Muslim kok kumpul dengan musuhnya Allah itu gimana?
Ya tidak akan mungkin disiksa musuhnya Allah. Oh, kamu istighfar di tengah-tengah mereka. Oh, mana dibiayai. Ayo istighfar kamu tak biayai. Masya Allah. Aku mati istighfar ini. Itu ya. Tidak akan mungkin. Masya Allah. Wa dhannu, dan mereka itu punya persangkaan kuat bahwa benteng-benteng yang mereka bangun itu, benteng itulah yang mampu mempertahankan mereka minallahi, dari azab Allah. Ini ciri kemenangan Islam itu. Makanya perlu dicatat, ciri kemenangan Islam itu yang ditolong merasa tidak akan pernah bisa menang, sedangkan yang dikalahkan merasa tidak mungkin bisa kalah. Kenapa? Allah tidak mau diakui kemenangannya oleh siapapun. Makanya turun surat An-Nasr itu, malah disuruh apa? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu ya. Makanya tidak boleh, kadang-kadang belum menang ini dunia jasa itu jasa saya itu. Lo gak bakal, Allah gak gelem. Itu ciri kemenangan Islam itu, orangnya hatinya tidak pernah merasa punya andil atas tegaknya agama Allah ini. Itu Allah yang memiliki agama Islam itu. Dengan cara Allah akan mengawal tegaknya agama ini. Makanya fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu, maka Allah mendatangkan azabnya dari arah yang mereka tidak sangka-sangka, termasuk kita. Coba kasus bagaimana Jepang itu menyerah dengan sekutu. Orang Indonesia tidak bakal bisa perang mengalahkan Jepang. Wong Jepang itu layak menghadapi sekutu. Itu ya, dan itu sudah ditegaskan oleh para ulama yang ada di Nusantara ini. Nanti kemerdekaan Indonesia itu bukan lewat tangan bangsa Indonesia, karena Jepang itu mencengkeram di negeri ini. Makanya dulu ketika berdiri peta, itu komandan peta itu pasti kiai pesantren. Itu diputuskan dalam apa? Majelis Islam A'la Indonesia, tidak apa-apa gabung dengan Jepang. Kita apa? Kita akan dapat ilmu kemiliteran. Termasuk Pak Dirman itu komandan peta Banyumas, dan itu tokoh Hizbul Waton. Itu ya, Masya Allah. Ada Kiai Haji Zainul Arifin dari Jawa Barat yang pesantrennya di bumi hanguskan Jepang. Itu luar biasa pahlawan itu. Sampai Masya Allah kadang-kadang kita itu tidak mengenal pahlawan kita. Itu ya, Jepang itu loh, hormat kepada Pak Dirman di depan kantor pertahanan Menteri Departemen Pertahanan Jepang, patungnya Pak Dirman didirikan di sana. Masya Allah. Kenapa? Mereka memandang itu komandan peta yang paling berhasil. Masya Allah. Kalau kita ada buku namanya Jenderal Spur, itu ya, tebal bukunya ini. Itu memuji Jenderal Sudirman. Padahal Jenderal Spur itu mulai usia remaja itu sudah masuk akademi militer. Pak Dirman itu didikan siapa? Hizbul Waton. Itu ya, coba perang gerilyanya Pak Dirman itu dikaji di hampir semua sekolah militer di luar negeri, dan itu menjadi disertasi Abdul Haris Nasution Jenderal di Universitas Monash Australia. Apakah Jenderal Sudirman pernah sekolah akademi militer? Itu ya, Masya Allah, terinspirasi dari Al-Quran. Hadirin rahimakumullah. Jadi mereka tidak menyangka ya, Allah mendatangkan balasannya dari arah yang mereka tidak sangka. Wa qadzafa, dan Allah menanamkan fi qulubihimur ru'bah, di dalam hati mereka itu ketakutan yang luar biasa. Ya. Belum lama terjadi. Dulu Uni Soviet ketika invasi ke Afghanistan, Uni Soviet itu buyar, bukan sekedar kalah, Uni Soviet itu buyar, petanya sudah tidak ada. Jadi negara-negara yang berpisah-pisah. Kenapa? Dikalahkan oleh NATO? Bukan, dikalahkan oleh Mujahidin Afghanistan. Terulang kekuatan NATO, 22 negara itu dikalahkan oleh Taliban. Padahal perang 20 tahun itu butuh makan juga itu ya. Hadirin rahimakumullah. Masa kita tidak percaya itu? Siapa yang menyangka? Ya,
Taliban mampu semacam itu, ya, Mujahidin Afghanistan mampu semacam itu. Kenapa? Allah menetapkan ayyatahum, ya, kataba fi qulubihimul iman, tapi mereka qadzafa fi qulubihimur ru'ba. Kenapa? Yukhribuna buyutahum, mereka meruntuhkan rumah-rumah mereka biaidihim, dengan tangan mereka. Dikira apa? Jangan sampai aset-aset kita ini diambil oleh kaum muslimin. Kalau dalam konteks Indonesia, nasionalisasi perusahaan asing. Oh, nanti jangan sampai diambil alih aset-aset materi kita, di bumi hanguskan oleh tangan mereka sendiri. Namun wa aidil mukminin, dengan tangannya orang-orang beriman. Sebab apa, hadirin rahimakumullah, kita harus terima kasih kepada Allah ketika tangan kita ini dialiri hasrat baik Allah. Itu ya, jangan sampai hasrat baik Allah itu dicabut dari tangan kita, sehingga tangan kita ini justru membangun kekuatan musuhnya Allah. Naudzubillah min dzalik. Itu ya. Fa'tabiru, ambillah pelajaran ya ulil absar, hai orang-orang yang memiliki pandangan batin yang jelas. Absar itu pandangan batin. Hadza basairu linnas. Itu ya. Quran ini cara pandang orang-orang yang beriman kepada Allah. Ini perlu dianalisa itu ya. Ini hidup terus. Nah, sekarang ini hadirin rahimakumullah, jaringan-jaringan politik, ekonomi, jaringan sosial budaya yang mereka kan rapuh. Itu ya. Anggota tetap Dewan Keamanan PBB itu bukan negara-negara muslim ya. Ini yang hari ini perang di Ukraina ini, ya, yang seharusnya badan keamanan dunia, yang seharusnya mengamankan dunia, justru mereka yang berperang, justru mereka yang sumber kecemasan dunia hari ini. Apa bukan bukti ini? Kenapa? Mereka itu tidak punya konsep keamanan dari Allah. Bagi mereka aman itu sandang, pangan, papan, jaringan bisnisnya terpelihara ya. Hadirin rahimakumullah, sehingga seenaknya sendiri ingin merubah status-status wilayah dengan perubahan hukum yang mereka praktekkan dalam tatanan dunia baru hari ini. Nah, kita jangan mengikuti mereka. Kita punya ikatan Islam, punya ikatan iman yang sama. Ikatan kita itu bukan kepentingan sesaat. Apapun ikatan, ya, dunia itu ikatan sesaat. Nah, kita punya ikatan abadi, yaitu apa? Kita punya alur sejarah yang sama, sejarah umat Islam. Kita punya panduan yang sama, dipandu nabi-nabi, kitabnya sama, yaitu kitab wahyu dari Allah. Nah, wahyu terakhir yaitu Al-Quran, nabi terakhir, Rasulullah terakhir itu Rasulullah Muhammad SAW. Ini ikatan yang abadi, tidak bisa tambah. Walaulah, ya, dan seandainya jika tidak angkataballahu, Allah tetapkan alaihim, atas mereka al-jalaa, pengusiran. Itu ya. Jadi nanti ada waktu klimak mereka itu akan meninggalkan negara-negara yang dulu dijajah. Itu ya. Ini bisa kita baca dalam, ya, buku Pasang Surut Kulit Berwarna. Itu kan mulai imperialisme dengan kekerasan ditinggalkan ini. Nah, sekarang imperialisme baru apa? Kita diikat oleh pemahaman yang mereka bikin sendiri, nasionalisme. Sehingga umat Islam ikatan yang nasional di mana dia ada. Dan ini rapuh. Buktinya apa? Sekarang liberalisme yang mereka paksakan. Liberalisme kan sekarang. Kenapa? Mereka ingin menjajah dengan model penjajahan baru. Nah, umat Islam punya Al-Quran. Al-Quran itu bukan sekedar pemahaman, ya, pahala, tapi Al-Quran memberikan satu pemahaman bahwa Al-Quran ini ajaran itu yang ngasih pemahaman dari mana, untuk apa, dan akan kemana kamu menjalani hidup. Dan itu dibahas oleh ideologi hari ini. Itu ya bedanya, keyakinan kita itu diturunkan, mereka menggali ajaran-ajaran mereka sendiri. Alhamdulillah kita dikasih oleh Allah Al-Quran. Itu ya, masa
Raden Ajeng Kartini saja di dalam bukunya yang mengatakan apa? Ini kepada gurunya Yai Soleh Darat Semarang. Yai, kita sebagai bangsa ini teramat dungu. Ya, kenapa? Kita ini sebagai bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim punya kekayaan berupa apa? Gunung emas. Tapi kita tidak tahu gunung emas itu apa maksudnya. R.A. Kartini yaitu Al-Quran ini. Quran itu kekayaan gitu. Gunung emas yang kita tidak memahami kekayaan Al-Quran itu sendiri. Semoga apa yang kita telah dijadikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.